Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, video yang ini kita akan membahas jurnal penyesuaian kertas kerja dan laporan keuangan. Di sini sudah kita tampilkan trial balance ya pada pembahasan sebelumnya. Ini akun-akunnya sudah saya pindahkan ke sini. Ini adalah soalnya berarti sudah sama ya. Nah, sekarang kita akan mulai memasukkan bukti yang pertama. Bukti pertama ini adalah diterima rekening koran dari bank ya, berupa keterangan informasi ada interest revenue 1.400.000 dan bank service ya. Ini kita buat seperti ini jurnalnya. Cash in bank 1.401.700 pada interest revenue, kemudian bank charge pada cash in bank. Boleh bisa seperti ini, atau mau langsung digabung juga boleh, cash in bank pada interest cash in bank, bank charge pada interest juga boleh, silahkan, nggak apa-apa. Nanti endingnya sama ya. Saya kira seperti ini cukup jelas untuk dokumen yang pertama. Kemudian dokumen yang kedua, penyesuaian kedua, yaitu dokumen ke-28, lakukan penyesuaian terhadap saldo perlengkapan. Di sini saldonya adalah perlengkapan, kita lihat dulu saldonya. Di sini saldonya terlihat 3.074.350, tersisa 1,3, berarti ada pemakaian, kita kurangkan ya. 1 juta ini, 3 ini dikurang dengan ini. Kita buat jurnal dulu. Supplies ya, nomor akunnya ini supply expense, berarti hasil adalah 2.443.760 ya, yang tadi kita kurangkan. Kemudian kreditnya berarti pada office supplies ya, kredit 2.443.760, berarti saldonya nanti tersisa ini 1,3. Kemudian cadangan kerugian piutang 2% dari saldo piutang. Saldo piutang kita lihat di sini adalah saldo piutangnya mana dia? Account receivable ini 522 kita kalikan dengan 2%. Ya, 2% dikali dengan ini 10.443 ya. Nanti dikurangkan dengan loan kalau ada, kalau nggak ada langsung saja. Nah, kemudian allowance-nya 731 ya. Ini. Jadi ini ditambah dengan ini, tambah allowance ya, hasilnya 11.174.625. Kita tulis di sini uncollectible account pada allowance ya, yaitu 11.174. Jadi allowance-nya nambah karena saldonya di debit ya. Kalau di kredit dia nanti ngurangin posisinya. Saya ulang lagi, dia tadi nambah karena saldonya di debit ya. Kalau dari kredit jadi mengurangi. Oke, dokumen kedua sudah selesai atau 28 selesai. Kita langsung ke dokumen yang keempat ya. Bukti memorial dokumen 29. Building, lakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap berikut. Buildingnya 2 juta. Langsung aja kita bikin jurnal karena sudah ada angkanya, nggak perlu dihitung ya. Jadi beban akumulasi, beban penyusutan building pada akumulasi building nilainya adalah 2 juta. Kemudian equipment nilainya apa? 350 ya, kita debitkan dulu semuanya. Kemudian vehicle totalnya 1.612.500. Tinggal sekarang yang kredit, akumulasi building 2 juta rupiah. Kemudian akumulasi equipment, nilainya berapa?
Rp350.000. Terus yang terakhir akumulasi vehicle, nilainya adalah 1.612 ya, karena dia nggak dirinci. Nanti kalau di EcoRate atau di aplikasi lain dirinci seperti ini ya. Oke, saya kira selesai untuk yang dokumen 4, bukti 4 BM. Kita langsung ke 05 BM. Gaji karyawan akan dibayar tanggal 2 Januari 2022 sebesar 31.250. Nah, berarti di sini ada hutang yang harus kita bayar nanti di Januari, maka dia masuk ke kelompok hutang ya. Beban gaji dulu 31.250 pada hutang beban ya. Kemudian transaksi yang berikutnya, pembagian dividen. Diberitahukan kepada pemegang saham bahwa perusahaan akan membagikan dividen 2021 sebesar 37.500 dikurangi dengan penghasilan pajak ya. Kita gunakan menu akun dividen. Dividen sebesar ini, ditulis nomor akunnya. Oke, Rp37.500.000 pada dividen payable dan pada pajak ya. Dividen payable ini 33.750, kemudian pajak penghasilannya 10%, 3.750. Jadi dividen debit, kemudian dividen payable and income tax payable 3.750. Oke, seperti ini. Ini masih hutang karena nanti akan kita bayarkan berarti berikutnya ya, belum di uangnya belum dikeluarkan, baru ada pernyataan akan dibagikan gitu kan. Oke, kemudian dokumen yang terakhir, lakukan konversi atas pajak. Istilahnya sih bukan konversi ya, lebih tepat mungkin ini fade in ke fade out diselisihkan. Fade outnya berapa kita lihat. Fade outnya ini 71.706.250, 71.706.250. Kemudian fade innya ini 54.774.850. Jadi kredit ya. 54.774.850. Nah, sisanya baru ke prepaid PAT ya. Nah, 71 kurangin ini ketemu 16.093.100. Oke. Nah, teman-teman sampai sini selesai. Ini yang ini nanti kita hitung dulu waktu kita sudah ke laporan laba rugi ya. Jadi ini kita akan hitung dulu setelah kita menyelesaikan laba rugi dulu ya. Nah, kita jumlah dulu sementara sebelum masuk ke neraca lajur. 159.499.525 ya. Silahkan dicek, kalau mau dicek dari atas silahkan dicek dulu. Cash in bank tadi ya. Ini interest revenue, supplies, uncollectible, kemudian depreciation, kemudian base and sales expense, dividen, dan fade in fade out. Nah, adapun yang ini nanti kita hitung setelah kita menyelesaikan neraca lajur ya. Nanti kita terus ini lagi. Nah, berikutnya kita akan membuat neraca lajur. Ini kolom worksheetnya. Jadi dari sini ini kita pindahkan dulu ya semuanya. Kita pindahkan dulu, kita kopikan, pastekan ya ke sini, ke sebelah sini ya. Nah, kita ke sini teman-teman, sehingga saldonya sama 11.488 ya. Ini juga sudah di soal, silahkan dicek di soal juga yang saya lampirkan ini ya. Jadi ini dulu kita lampirkan dulu ke sini. Setelah itu kita akan masukkan angka-angka yang di sini ke neraca lajur. Kita mulai dari paling atas, cash in bank. Ini cash in bank, debitnya ini, kreditnya ini. Ya, kita taruh ke sini. Cash in bank ada debit 140
kredit di sini. Oke ya. Kemudian berikutnya interest revenue ya, kredit bank cas debit ya 60 ini. Kita cari interest revenue. Interest revenue kepala akun yang bawah. Ini dia kredit tadi ya, 1407. Oke, kemudian bank cas debit tadi 60700. Oke ya. Yang pertama udah selesai, berarti kita ada masukkan semuanya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Dokumen yang kedua adalah supplies expense pada office supplies. Ya, sama kita cari 2.443 supplies. Ini di sini kredit supplies. Kemudian debitnya adalah supplies expense. Supplies expense mana dia? Ini di sini 2.443.750. Terus uncollectible account pada loan for debit 11.174.625. Kita masukkan juga uncollectible accountnya debit 11.174.625. Kemudian kreditnya adalah allowance ya, allowance ini seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya adalah depreciation ya. Ini kita masukkan dulu depreciation building 2 juta, equipment 350. Depreciation building dulu. Di sini 2 juta rupiah tadi, kemudian equipment ya 350, terus vehicle di sini vehicle. Oke, 1.612.500. Kemudian akumulasinya kita masukkan juga akumulasi di bagian atas. Pertama akumulasi building 2 juta, kemudian akumulasi office 350 dan vehicle ya 1.612.500 rupiah. Oke, untuk yang ini selesai. Kemudian kita masukkan lagi wage salaries expense pada accrued expense ya 31.250. Debitnya adalah wage salaries expense di sini 31.250. Pada accrued expense atau hutang beban atau beban yang masih harus dibayar di sini dia 31.250. Oke, ini dia. Kemudian berikutnya dividen. Dividen 37.500 pada dividen payable income tax payable. Kita cari dulu dividen. Dividen kepala akun 3, mana dia? Di sini debit. Ini dia dividennya 37.500. Kemudian pada hutang dividen, ini dia dividen payable. Dan pada hutang pajak ini ya, hutang pajaknya 3.750.000 rupiah. Oke, selesai untuk ini. Kemudian yang terakhir sebelum kita ngitung pajak penghasilan adalah di sini VAT out, VAT in ya. Ini tinggal terbalik pada prepaid tax. VAT out-nya ini ya 71 ini. Kemudian VAT in-nya 54.774. Kemudian prepaid sisanya ke prepaid VAT ya. Oke. Teman-teman sampai ini selesai, tinggal nanti masuk ke perhitungan laba rugi dan pajaknya.
Nah, kita jumlah dulu hasilnya apakah sama dengan di saldo yang sebelumnya. 159.499.525 ya. Oke, sama dengan yang sudah kita hitung tadi. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian setelah kita membuat jurnal, setelah kita masukkan adjusting entries ini, kita tinggal membuat neraca ini NS ini adjusted trade balance. Jadi neraca setelah penyesuaian NSD kadang-kadang. Karena ini caranya gimana? Untuk yang debit, untuk yang akun-akun aset, berarti nanti ini cash in bank ditambah debit ditambah debit kurang kredit ya. Berarti 892 tambah ini kurangin ini. Ketemu angka segini. Ya. Petty cash-nya nggak ada perubahan. Kemudian account receivable juga nggak ada perubahan. Allowance sudah full, debit diselisihkan ya. Dikurangin. 11 ini kurangin ini, posisinya di kredit 10443 ya. Saya ulang lagi, 1171 kurangin ini 731, ketemu 10443. Ada receivable nggak ada saldo, kita langsung lewati saja. Merchandise nggak ada perubahan. Office supplies ini debit kredit kurangin 3743, kurangin ini posisinya di debit ya, ada saldonya. Fade in habis ini ya, fade in-nya habis karena sudah di close, nggak ada angkanya. Kemudian prepaid 740 dikurangin ini ya, ketemu 723. Land nya nggak ada perubahan, building juga sama nggak ada perubahan. Akumulasinya bertambah 166 ditambah 2 juta ya, kredit. Equipment-nya nggak ada perubahan juga. Ini ditambah ya, 2900 tambah 350 sama-sama kredit. Vehicle nggak ada perubahan. Akumulasinya kredit tambah. Kemudian ketemunya jadi segini ya, ditambah tadi. Account payable-nya nggak ada perubahan, tetap utuh. Terus accrued expense dari 31 ya, ini kosong terus ada di 31 dipindahkan. Kemudian dividend payable 33750. Terus ini fade out ya, habis nggak ada saldonya karena ditutup. Kemudian income tax payable 3750 tadinya kosong. Kemudian di sini bank loans yang nggak ada perubahan. Ini juga nggak ada perubahan. RE. Nah ini saya cuman nanti saya bikin begini karena nanti saya bikin 2 sheet ya. Ini karena saya setelin kertas, jadi nanti kalau di kertas jadi 2 halaman seperti ini ya. Maka jadi kelihatannya jadi kecil ya kan. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian untuk dividen tetap ya, nggak ada perubahan, habis dia. Kemudian sales of merchandise 8140 tetap. Sales diskon juga tetap. Oke ini tetap gak ada perubahan. Ini juga sama, nggak ada perubahan. Ini nggak ada perubahan juga. Ini sama, tinggal kita pindahkan saja. Kemudian ini dikurangin salary expense. Ini kurangin ditambah ya, ditambah. Jadi 375. Ini ditambah juga. Kemudian advertising oke, ini sama, nggak ada yang ada perubahan, tinggal ditulis perubahannya tambah berapa. Ini ditambah ini jadi 15 ya, 17 juta tambah 16 juta 612 tambah segitu. Oke, kita isi semua teman-teman. Debit ini kredit ya, ada penambahan.
menjadi 14.766. Kemudian other revenue tetap nggak ada perubahan. Bank cas 668, kemudian interest expense other expense nggak ada perubahan. Oke, kita jumlah hasilnya biar kelihatan 11.501.786 ya. Kemudian di sini ini nggak mesti ya, karena saya ini bikin dua, sekali lagi saya bikin 2 lembar di kertas, jadi saya kasih jumlah sementara dulu biar nanti mudah. Kan pakai kertasnya 2 halaman biar gampang. Oke, kemudian ini mau dari sini, dari jumlah sementara ya. Kemudian income summary. Nah, income summary ini kita ambil dari akun-akun pendapatan dan beban ya, dari sini mulainya. Jadi kita ambil dari akun-akun sales. Oke. Dari sini kita mulai masukkan ke situ. Oke. Kita pindahkan ya dari sini. Baik, dari sini ya, dari sini kita pindahkan. Ini dari sini kita fokus ke sales. Sales merchandise. Ini semuanya sampai ke bawah-bawah. Udah saya kasih blok ini, saya kasih tanda. Pindahkan ke income summary. Oke, pertama adalah kredit sales merchandise, kemudian sales diskon debit ya. Kemudian ini tinggal pindahin lagi. Ini ke sini ya. Kemudian ini ke sini. Oke. Ini ke sini. Nah, di sini semuanya kesinikan ya. Kesinikan straight ya kan. Jadi debit semua ditaruh di sebelah sini. Income tax expense nggak ada saldonya. Ini debit, kita pindahkan ke sini semua. Kemudian interest revenue ini kita pindahkan ke sini, diisi kredit. Oke. Bank cas ya. Ini kita pindahkan ke sini. Oke. Kita tinggal jumlahkan 8.203.000. Kita selisihkan teman-teman ya. 8.203.563 dikurangi dengan 6.673.368. Hasil seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Nanti sama dengan di sini. Kemudian untuk yang balance sheet atau neraca ini kita ambil dari akun-akun di sini ya. Jadi kita ke akun-akun real, yaitu aset, equity dan hutang. Ya, aset, kewajiban dan hutang. Ya, dari sini kita pindahkan. Yang pertama adalah cash in bank. Dari sini ya, kita pindahkan fokusnya ke sini ya. Ini debit. Kita taruh debit juga. Ini lagi ya, taruh sini lagi, nggak ada perubahan ya. Oke, kemudian ini taruh ke sini kredit. Ini tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, ya. 467 1,3 723. Terus akumulasi pindahkan ke sini. Kemudian equipment kita pindahkan ke sini. Terus ini akumulasi peralatan, vehicle pindahkan ke sini. Oke. Ini kita pindahkan ke sini. Oke. Ya, 33750. Kemudian masih ada lagi. Ini kita pindahkan ke sini. Oke ya. RE sama, tinggal pindah ke sini. Ya. Kalau ini jumlah sementara, ini bukan akun ya, jumlah sementara. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan.
Ini kita jumlahkan hasilnya berapa. Rp4.827.000.000 ya. Kita selisihkan. Ini 4 miliar kurangi dengan ini. Hasilnya apakah sama dengan yang laba rugi? Oke, 1529194.730 ya. Saya kira jelas, ini tinggal diselisihkan antara debit dan kredit. Kalau yang sini kredit kurangin debit ya, karena yang laba rugi itu posisinya laba di sebelah pendapatan sebelah kredit ya. Nah, ini kita tinggal jumlahkan teman-teman, sama jumlahnya dengan di atas. Oke, dengan di perhitungan ya. Nah, setelah ke sini kita tinggal masuk ke laporan laba rugi. Ini saya tulis dulu karena saya ada di kertas ini ya, nanti untuk kertas seperti ini. Jadi kalau di print biar jelas. Oke, berikutnya adalah laporan laba rugi. Oke, pertama adalah kita buat laporan laba rugi income statement. Ini formnya udah saya siapkan, jadi tinggal kita sisihkan. Akun-akunnya kita ambil dari kolom laba rugi di sini ya teman-teman. Jadi kita ambilkan dari yang di sini. Jadi dari sini ini kita pindahkan nanti ke bagian sini, dari kolom laba rugi ini, dari laba rugi ini ke bawah kita pindahkan ke sini. Mana tadi? Nah, ke sini ya. Oke, kita urutkan dulu dari sini. Sales of merchandise. Ini ya, kita pindahkan ke sini. Ini. Kemudian diskon kita ambil dari sini. Nah, ini ya, kita pindahkan semuanya jadi ke sini. Sales return 38 ya. Sebenarnya salesnya adalah ini, sales merchandise dikurangi dengan diskon dan diskon dan return ya, ketemu angka segitu. Oke, kemudian COGS nya kita lihat angkanya adalah ini 6.024.000.000. Kita pindahkan ke sini. Purchase diskonnya, terus sehingga COGS-nya menjadi 5.898.524 ya. Cost profitnya kita kurangkan saja. Kita kurangkan antara 8 miliar dikurangi dengan 5.989 ya. Ketemu 2 miliar sekian-sekian. Oke. Ini untuk yang cost profit. Kemudian kita masukkan service revenue, ini yang pendapatan di luar usaha. Kita ambil dari sini teman-teman, jadi tinggal ditarik datanya. Service income ini dia 12.456. Oke. 12.456. Kemudian operating expense kita ambil dari sebelah sini. Dari sini ya. Ini kita pindahkan semuanya. Ya, semua beban kita pindahkan di bawah ini, kita pindahkan semua ke sini. Oke, ke sini ya, kita pindahkan semuanya. Kemudian ini sama kita pindahkan juga dari beban ya, jadi dari semua yang dari sebelah sini tadi, ini kita pindahkan ke dalam kolom sini. Totalnya kita hitung 500 juta ya, 500 juta. Kemudian berarti net operating expense-nya, income-nya kita jumlah ya, gross profit, service income dikurangi dengan ini tadi ya.
Oke, ketemu 1.573.000. Kemudian kita masukkan other income dan other expense ya, yang ada di kasus ini, yaitu interest revenue ini ya, sama other revenue kita masukkan di sini 14.776 sama ini. Kemudian bank charge-nya berarti negatif, mengurangi interest expense juga mengurangi. Oke. Other expense-nya kita lihat nggak ada angkanya. Totalnya kita hitung ya. Jadi 43 ini tambah-tambah dikurangin jadi 43 minus 43.974, sehingga earning before tax-nya adalah operating income ini kita kurangkan dengan ini. Ketemu angka segini. Oke. 1.529.194.730 ini adalah laba sebelum pajak. Nah, sebelum kita ngitung pajaknya, kita hitung dulu secara manual teman-teman. Ini terkait dengan peredaran bruto ya, salesnya ini 8 miliar yang ini tadi ya, ini 8 miliar 140, kemudian dikurangi dengan ini sales return, dikurangi sales return ya, karena barang dikembalikan jadi nggak dihitung sebagai penjualan, dikembalikan ya. Kemudian kita hitung di sini tambah service income, total peredaran brutonya adalah ini ya, 8 miliar 114, kita bulatkan jadi seperti ini. Nah, sesuai dengan peraturan pajak, fasilitasnya adalah 4,8 miliar ya, mendapat fasilitas hanya 4,8 miliar. Kemudian yang tidak mendapat fasilitas pengurangan adalah 3 miliar 13. Jadi ini dikurangi dengan ini ketemu ini. Oke ya. Oke. Kita lanjutkan perhitungannya. Jadi yang mendapat fasilitas ini 4,8 miliar dibagi dengan ini peredaran brutonya dikali dengan earning before tax tadi ya, yang ini tadi 1.529.194 ya, dikali dengan tarifnya 22%, dikali dengan pengurangan lagi 50% ya, ada tarif pengurangan lagi, sehingga nilainya adalah 99.502. Kemudian yang enggak dapat fasilitas 3 miliar 314, sisanya dibagi dengan ini peredaran bruto ini dikali dengan langsung earning before tax-nya ya, dikali dengan tarifnya, enggak dapat fasilitas pengurangan ya, jadi langsung kali tarif yang apa adanya, sehingga menjadi seperti ini. Dan pajaknya untuk tahun 2021 adalah sebesar ya, seperti ini. Oke, baik teman-teman, ini kemudian kita buat jurnal ya, kita taruh di sini. Berarti income tax expense-nya adalah earning after tax-nya jadi seperti ini. Nah, kita boleh ke sini lagi, kita masukkan ke sini lagi, ke sini lagi. Kita bikin jurnal penyesuaian lagi. Oke ya, in debitnya adalah income tax expense pada income tax payable, interest expense pada income tax payable. Jadi kita isikan income tax expense pada income tax payable ini. Ini sudah bertambah ya, sudah bertambah dengan data yang tadi karena ditambah jadi 3. Sehingga nanti laba ini setelah pajak ini ya, after tax ya, earning after tax jadi segini. Dan rata-rata earningnya atau intinya apa namanya, perubahan modalnya RE awal adalah ini ya, 1915. Kemudian net income-nya kita ambil dari sini ya, dividennya kita kurangkan yang tadi itu, sehingga laba atau posisi keuangan ini sudah saya masukkan sebagian. Nah, ini kita ambil dari neraca lacur sebelah sini, dari neraca lacur yang sebelah sini. Jadi angka-angkanya kita pindahkan yang aset, kewajiban sampai ke modal ya, sampai ke RE, petty cash ya. Oke, jadi dari sini kita pindahkan semuanya ya ke sini.
Allowance tadi sudah dikredit ya karena dia akun kontra. Merchandise sama kita ambil dari sini 467. Kemudian office supplies prepaid VAT ya. Ini ke sini 500 ya untuk yang lainnya. Aset lancarnya segini totalnya jadinya. Kemudian untuk yang lainnya lagi LAN ya 500 ya, dari sini LAN 500. Kemudian kita nggak bikin ya, kita nggak bikin karena di sini datanya nggak ada perbandingan dengan neraca tahun kemarin. Jadi kita hanya kerjakan dulu sampai ke laporan posisi keuangan atau neraca. Terima kasih sudah menyimak. Insya Allah kita bahas di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.